Sunan Kalijaga merupakan waliullah yang tergabung dalam anggota Dewan Wali Songo. As-Syekh Sunan Kalijaga, informasi pribadi, 1450 Tuban, Majapahit, meninggal. 1592, Kadilangu, Demak, Kesultanan Mataram, agama, Islam, pasangan, Dewi Sarah binti Maulana Ishak, Dewi Sarokah binti Sunan Gunung Jati, Syarifah Zainab binti Syekh Siti Jenar, anak, pernikahan dengan Dewi Sarah, 1. Umar Said, Sunan Muria, 2. Dewi Rukayah, 3. Dewi Sofiah, pernikahan dengan Dewi Sarokah, 1. Ratu Pembayun, istri dari Sultan Trenggana, 2. Nyai Ageng Panenggak, istri Kiai Ageng Panenggak, Kiai Ageng Pakar, Pangeran Hadikusumo, Panembahan Agung bin Kiai Ageng Ngerang 2, Kiai Bodo ing Pajang Sumara Selabutuh Sragen, Nyai Ageng Panenggak ibu dari Panembahan Pangulu. 3. Sunan Hadi, berputra Pangeran Jayaprana, Sumar Kota Gede Yogyakarta, berputra Sunan Adilangu, berputra Panembahan Sedakepo, berputra Panembahan Natapraja ing Kadilangu, 4. Raden Abdurrahman, 5. Raden Ayu Panengah, Nyai Ageng Ngerang ketiga, 3. Ibu dari Ki Panjawi, pernikahan dengan Syarifah Zainab, 1. Nyai Ratu Mandoko, ibu dari Sultan Adiwijaya, orang tua, Raden Ahmad Sahur, Raden Arya Mlayakusuma, Tumenggung Wilwatikta, ayah, Dewi Nawang Arum, ibu, denominasi, Sunni, dikenal sebagai Wali Songo, pemimpin Muslim, pendahulu, Syekh Subakir, penerus Sunan Muria. Beliau dikenal sebagai wali yang berperan penting dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Selain menjadi ulama, ia juga menjadi penasihat keraton, seniman, dan arsitek yang ulung. Ia sangat toleran pada budaya lokal. Ia berpendapat bahwa masyarakat akan menjauh jika diserang pendiriannya. Maka mereka harus didekati secara bertahap, mengikuti sambil mempengaruhi. Sunan Kalijaga berkeyakinan jika Islam sudah dipahami, dengan sendirinya kebiasaan lama hilang. Oleh karena itulah, beliau menggunakan kesenian dan kebudayaan sebagai sarana untuk berdakwah. Metode dakwah tersebut sangat efektif. Sebagian besar adipati di Jawa memeluk Islam melalui Sunan Kalijaga, di antaranya adalah Adipati Pandanaran, Kartasura, Kebumen, Banyumas, serta Pajang. Makamnya berada di Kadilangu, Demak. Masa hidup Sunan Kalijaga diperkirakan mencapai lebih dari 100 tahun. Dengan demikian ia mengalami masa akhir kekuasaan Majapahit, berakhir 1478, Kesultanan Demak, Kesultanan Cirebon dan Banten, bahkan juga Kerajaan Pajang yang lahir pada 1546 serta awal kehadiran Kerajaan Mataram di bawah pimpinan Panembahan Senopati. Silsilah Sunan Kalijaga merupakan anggota Dewan Wali Songo yang masih keturunan Rakrian Mantri Arya Wiraraja Makapramuka sesuai penetapan pejabat Majapahit Surat Keputusan Raja di Prasasti Kudadu halaman 207 hari Sabtu Legi tanggal 52 bulan Badra pada tahun 1216 Saka, 1294 Masehi. Pendapat ini didasarkan pada catatan historis Babat Tuban dan data keluarga besar keturunan Sunan Kalijaga. Di dalam babat tersebut diceritakan, Arya Teja alias Tumenggung Wilwatikta berhasil mengislamkan Adipati Tuban, Arya Dikara, dan mengawini putrinya. Dari perkawinan tersebut Arya Teja kemudian memiliki putra bernama Arya Wilatikta. Catatan Babat Tuban ini diperkuat juga dengan catatan masyhur penulis dan bendahara Portugis Tome Pires, 1468-1540. Menurut catatan Tome Pires, penguasa Tuban pada tahun 1400 adalah cucu dari peguasa Islam pertama di Tuban yakni Arya Wilakita, dan Sunan Kalijaga atau Raden Mas Said adalah putra Arya Wilatikta. Rekam jejak Sunan Kalijaga, menjadi murid Sunan Bonang. Menurut cerita, sebelum menjadi Wali Songo, Raden Said adalah seorang perampok yang selalu mengambil hasil bumi di gudang penyimpanan hasil bumi di kerajaannya, merampok orang-orang yang kaya. Hasil curiannya dan rampokannya itu akan ia bagikan kepada orang-orang yang miskin. Suatu hari, saat Raden Said berada di hutan, ia melihat seseorang kakek tua yang bertongkat. Orang itu adalah Sunan Bonang. Karena tongkat itu jika dilihat seperti tongkat emas, ia merampas tongkat itu. Katanya, hasil rampokan itu akan ia bagikan kepada orang yang miskin. Tetapi, Sang Sunan Bonang tidak membenarkan cara itu. Ia menasihati Raden Said bahwa Allah SWT tidak akan menerima amal yang buruk. Lalu, Sunan Bonang menunjukkan pohon aren emas dan mengatakan bila Raden Said ingin mendapatkan harta tanpa berusaha, maka ambillah buah aren emas yang ditunjukkan oleh Sunan Bonang. Karena itu, Raden Said ingin menjadi murid Sunan Bonang. Raden Said lalu menyusul Sunan Bonang ke sungai. Raden Said berkata bahwa ingin menjadi muridnya.
Sunan Bonang lalu menyuruh Raden Said untuk bersemedi sambil menjaga tongkatnya yang ditancapkan ke tepi sungai. Raden Said tidak boleh beranjak dari tempat tersebut sebelum Sunan Bonang datang. Raden Said lalu melaksanakan perintah tersebut. Karena itu, ia menjadi tertidur dalam waktu lama. Karena lamanya ia tertidur, tanpa disadari akar dan rerumputan telah menutupi dirinya. 3 tahun kemudian, Sunan Bonang datang dan membangunkan Raden Said. Karena ia telah menjaga tongkatnya yang ditanjapkan ke sungai, maka Raden Said diganti namanya menjadi Kalijaga. Kalijaga lalu diberi pakaian baru dan diberi pelajaran agama oleh Sunan Bonang. Kalijaga lalu melanjutkan dakwahnya dan dikenal sebagai Sunan Kalijaga. Pernikahan. Berdasarkan naskah Pustaka Darah Agung, Sunan Kalijaga diketahui menikah dengan Dewi Sarah binti Maulana Ishak, dan mempunyai 3 putra. 1. Sunan Muria, 2. Dewi Rukayah, 3. Dewi Sofiah. Sunan Kalijaga juga memiliki istri bernama Dewi Sarokah, yang merupakan putri Sunan Gunung Jati dan memperoleh 5 orang anak, yaitu 1. Kanjeng Ratu Pembayun yang menjadi istri Sultan Trenggono, 2. Nyai Ageng Panenggak yang kemudian kawin dengan Kiai Ageng Pakar, 3. Sunan Hadi, kelak menggantikan Sunan Kalijaga sebagai Kepala Perdikan Kadilangu, 4. Raden Abdurrahman, 5. Raden Ayu Penengah, ibu dari Ki Panjawi. Selain itu, Sunan Kalijaga juga menikah dengan Syarifah Zainab putri Syekh Siti Jenar dan memperoleh seorang putri bernama Nyai Ratu Mandoko, ibu dari Sultan Hadiwijaya. Penerus dakwah. Setelah Sunan Kalijaga wafat, perjuangan dakwah dilanjutkan oleh putranya sendiri yakni Sunan Hadi sebagai pemimpin Kadilangu. Pada tahun 1601 Masehi gelar berubah menjadi Panembahan Hadi, karena gelar Sunan digunakan Sunan Hanyokrowati sebagai Raja Mataram, sampai dengan keturunan sekarang terah Panembahan Wijil di Kadilangu Demak. Pemakaman Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga wafat pada tanggal 12 Muharram 1513 Saka. Sekitar 17 Oktober 1592 M, beliau dimakamkan di daerah Kadilangu, Kabupaten Demak. Makam ini hingga sekarang, ramai diziarahi orang dari seluruh Indonesia. Haul Sunan Kalijaga diperingati setiap tanggal 10 Muharram oleh masyarakat di Kadilangu, Demak. Warisan budaya Sunan Kalijaga. Berikut adalah daftar warisan budaya dari Sunan Kalijaga, yaitu, ia menggunakan seni ukir, wayang, gamelan, serta seni suara suluk sebagai sarana dakwah. Beberapa lagu suluk ciptaannya yang populer adalah Ilir-Ilir dan Gundul-Gundul Pacul. Dialah penggagas Baju Takwa, Perayaan Sekatenan, Garbek Maulud, serta lakon carangan Layang Kalimasada dan Petruk Dadi Ratu, Petruk Jadi Ratu. Lanskap pusat kota berupa keraton, alun-alun dengan 2 beringin serta masjid diakini pula dikonsep oleh Sunan Kalijaga. Ia ikut pula merancang pembangunan Masjid Agung Cirebon dan Masjid Agung Demak. Tiang, tatal, pecahan kayu, yang merupakan salah satu dari tiang utama masjid adalah kreasi Sunan Kalijaga. Referensi, buku, Soekirno, AD, 1994. Sunan Kalijaga, Asal-usul Masjid Agung Demak, Cerita Rakyat Jawa Tengah. Jakarta, Gramedia Widya Sarana Indonesia. ISBN 97955346629, Nasuhi, Hamid, 2017. Syahyat Sunan Kalijaga Eftakelt Mataram Al-Ismiyah. Studia Islamika. Volume 24 No. 1. Republik of Indonesia, Syarif Hidayatullah State Islamic University of Jakarta. ISSN 23556145, Chojim, Ahmad, 2013. Sunan Kalijaga, Mistik dan Makrifat. Jakarta, Serambi Ilmu Semesta. ISBN 9789790242920, Riklefs, MC, 1991. A History of Modern Indonesia since C. 1300, 2nd edition. London, Macmillan. P10. ISBN 0333576896, Sunyoto, Agus, 2014. Atlas Wali Songo, buku pertama yang mengungkap Wali Songo sebagai fakta sejarah. 6th edition. Depok, Pustaka Iman. ISBN 9786028648097, Sufisme Sunan Kalijaga. Terima kasih sudah menonton, bantu support channel ini dengan cara like, share, comment, and subscribe.